Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sesuai dengan janji saya waktu itu ya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memindahkan AC dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini kalau di rumah saya dari bawah ke atas gitu ya. Waktu itu saya udah beli bahan-bahannya, peralatannya ya, toolsnya, bukan bahan, toolsnya di episode belanja Tokopedia itu ya. Oke, jadi di sini nanti saya mau kasih overview dulu alatnya apa aja yang dipakai, yaitu ini untuk flaring ya, untuk flaring pipa. Apa itu? Jadi di sini ada, bentar ya, mana dia? Ada nomor-nomornya, berapa inci gitu ya, 1/4, 3/8 ya, 3/8 inci untuk flaring, sama ini untuk motong pipa. Jadi flaring itu apa? Flaring itu, nih kalau ini pipa biasa ya. Oke, nah flaring itu kayak di ujungnya dibikin kayak trompet. Oke, gitu aja. Buat apa? Karena AC itu pakai tekanan gitu ya. Maksudnya sama aja kayak gas. Jadi dia pakai tekanan dari gas freon. Gas freon itu kan dingin banget gitu ya. Dia mengalir bolak-balik. Nah, karena dingin itu dihembuskan pakai kipas sehingga mengalirnya udara dingin. Kurang lebih kayak gitu prinsip yang sangat dipersimpelnya ya. Nah, bedanya kalau kayak di tabung gas kompor itu kita dikasih maafnya. Maksudnya apa? Kita salah-salah dikit boleh, karena apa? Ada sealannya, pakai karet, ya kan? Ada karetnya. Ya kalau kayak di pipa air itu juga ada seal tape-nya, ada bahkan yang pakai seal karet, o-ring karetnya juga ada. Di AC itu nggak ada, jadi nggak ada maafnya sama sekali. Dia harus flaringnya ini harus sempurna. Meleset dikit nggak bisa, langsung kempos dia, keluar freonnya. Jadi benar-benar harus pas, jadi harus ngelekep banget, harus dia ngegigit banget ke itunya, ke mana, ke nepelnya, ke baut penguncinya itu, karena nggak ada karet, nggak ada sealant, nggak ada seal tape. Jadi makanya saya tuh kan bukan tukang AC ya, bahkan saya juga dibantu sama para asisten saya yang kita semua bukan tukang AC, nggak pernah megang. Jadi waktu itu ya, ini kasus pemindahannya itu memakan banyak percobaan gitu ya. Percobaannya banyak sekali ini ya. Ya dong, karena apa? Katup kan ada dua, yang besar sama yang kecil gitu ya. Jadi kalau yang besar itu adalah untuk katup isap, kalau yang kecil untuk buang gitu ya. Ini yang besar, ini yang kecil. Jadi kalau banyak kan oke, ini nyoba gitu loh. Karena apa? Pertama, ini kita potong dulu dari pipa yang asli untuk nyoba udah rata belum, udah bagus belum. Jadi misalnya ini ada geriginya, ini masalah nggak gitu kan? Kalau misalnya nih ada geriginya kayak gini, itu masalah nggak? Tadinya saya pikir itu masalah, ternyata itu nggak. Yang penting adalah bentuk si trompetnya ini, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi misalnya nih, saya nggak tahu di kamera bisa kelihatan apa nggak. Saya ambil pipa yang gede ya biar lebih kelihatan. Kelihatan nggak nih bedanya? Jadi ini, yang ini agak lebih lebar gitu ya. Ini nggak benar nih. Yang benar tuh yang ini. Yang ini yang pas nih, yang aslinya. Ini sedikit lebih lebar tuh. Kelihatannya sedikit banget. Beda dikit itu ngempos gitu. Jadi nggak usah malu kalau misalnya emang nyoba berkali-kali ya, kecuali kita tukang AC ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah bisa gitu kan. Jadi ini emang waktu itu nyobanya banyak kali, dan lagi gini, mindahin dari satu tempat ke tempat lain, walaupun saya udah hitung waktu itu ya, ini kayaknya nggak beda sama sekali. Bahkan dibuat niat awalnya itu dibuat supaya
sama sekali nggak usah motong pipa niatnya, pengennya gitu. Tapi ternyata nggak bisa, karena walaupun kita pengen supaya angle-nya sama semua, tapi ini pipa kan kaku ya. Ini pipanya kaku. Nah, waktu kita mau AC itu kan ada indoor unit sama outdoor ya. Kan ini nempelnya ke yang indoor kan, yang outdoor kita cabut ininya. Nah, pas yang di indoor kan dia udah belok-belok, tapi kan kita ngelewatin lubang tembok ya. Nah, kita pas lewatin lubang situ otomatis jadi lurus ini kan, ya guys. Yang tadinya dia belok, menekuk ke bawah, nekuk lagi kan jadi lurus karena kita mau narik gitu kan, dari indoor unitnya kita tarik ke dalam gitu. Jadi nggak bakal bisa juga. Intinya tetap pipa itu harus kita lurusin. Yang tadinya kita pengen tekukannya tetap sama, nggak bisa, karena kan kita harus ambil dari satu lubang kan. Dari satu lubang akhirnya begitu ngelewatin lubang tembok itu jadi lurus semuanya kan, sehingga akhirnya kita tekuk lagi. Begitu ditekuk, pengalaman saya ya, terutama untuk yang gede nih ya. Kalau yang kecil itu agak kuat, jadi ditekuk-tekuk dia nggak apa-apa. Tapi yang gede ini waktu ditekuk, karena kan sekali lagi ya, ini pipa ini nggak ada maafnya, maksudnya ya itu bahasa saya ya. Ini misalnya gini, saya kasih contoh ya. Ini kan bulat sempurna ya. Kalau dia nekuknya bagus nggak apa-apa, tapi kalau dia nekuknya sampai begini, itu masalah banget. Dan jangan coba-coba ini untuk dilurusin prak gini ya, luka kebuka. Karena apa? Ini gas kan, tekanan tinggi, walaupun nggak tinggi banget, bahaya sih nggak, cuman ya habis aja gitu. Ini yang dibilang oleh semua tukang AC yang berpengalaman banget, bahkan yang berpengalaman dan pengalaman bilang mendingan jangan mindahin, karena selalu pasti akan ada masalah. Masalah di mana? Titik pertama adalah di ini nih. Kecuali kita mau ganti pipa, walaupun itu orang mikir kan, orang awam mikir kenapa harus ganti, kenapa masalahnya ini itu nggak ada maafnya. Jadi kalau misalnya udah kita lurusin, mau bengkokin lagi, either di tempat yang sama bisa salah, di tempat yang beda bisa salah, tergantung pokoknya kita gimana ya. Mungkin kalau nanya tukang AC juga bingung, bang nekuknya gimana bang biar nggak begini. Jadi nekuknya caranya sebenarnya ya, kalau di industri itu di AC itu ada alatnya, cuman ya saya mikir ngapain juga cuman buat mindahin, saya bukan tukang AC gitu kan. Tapi kalau mau caranya gini nih, pelan-pelan, jadi jangan buk langsung ini, jangan pelan-pelan gitu kan, gini dikit. Misalnya belum kita udah ngeliat nih kayaknya terlalu banyak, udah. Jadi kalau bisa coba angle-nya jangan terlalu begini ya, dari agak jauh juga gini. Tapi itu aja sempat ada nih pipanya begini, sehingga akhirnya ini kepake nih. Kita akhirnya harus motong pipa ya. Dan ini motong pipa sebenarnya gampang banget, walaupun untuk pipa cutter pipa itu ada yang lebih mahal ya. Tapi kenapa saya beli yang ini? Kan harusnya saya main aman dong, beli yang bagus. Saya ini bego-begoan aja ya, yang gampang ya. Ngelihat saya kan sebelum mindahin, saya ngeliat banyak video yang lokal gitu ya. Rata-rata mereka pakainya flaringnya pakai yang ini. Jadi walaupun yang mahal ada ya, flaringnya mahal banget malahan. Ini nggak mahal, ini berapa puluh ribu. Nah ini murah banget ya. Ada pipa cutter yang mahal juga, tapi mereka pakai dua ini. Makanya saya mikirnya ya udah pakai yang ini. Bukan berarti masalah bagus atau jelek, karena kan saya nggak ngerti apa-apa. Saya belajar dari orang yang jago dong. Simpel aja gitu. Nah, dan ini ternyata gampang, cuman ini pemula nih ya. Nih saya kasih tipsnya ya. Jadi masukinnya di sini karena dia ada rollernya, ada rodanya. Jadi nah ini rodanya kan, yang silver 2 itu masukin supaya pipanya itu ada di antara rodanya nih. Biar dia ntar bisa muter. Ini pisaunya nih. Ini pisaunya ya. Jadi jangan di sini. Kalau di sini susah muternya. Dia nggak motong dia. Jadi di sini. Nah, taruh di antara dua roda ini ya, istilahnya ya, roda. Baru kita jepit pipanya. Udah gitu doang. Nah, ini ya, udah kejepit gini kan.
jangan dikencangin banget. Makanya ini pentingnya juga masalah feeling nih. Mungkin kalau misalnya kita kebiasa kerja bangunan, tenaga kita berlebih banget kan, jangan kencang banget, penyok nih ya, penyok. Pelan, puter, ini tahan ya, ini puter, terus kencengin dikit lagi, puter lagi, kencengin dikit lagi, puter lagi, gitu seterusnya. Makanya ini ada banyak tadi ya, kalian lihat kan. Pertama, saya belajar motong dulu ya, belajar motong, kemudian baru belajar flaring gitu kan. Iya loh, banyak kan. Jadi pertama belajar motong, kedua belajar flaring. Dan kalau misalnya kalau motong ini masih agak ini jangan ditiru, ini potongan yang trompetnya terlalu lebar. Tapi saya cuma mau ngasih contoh apa? Saya mau ngasih contoh di sini. Ini masih nggak apa-apa, terlepas dari masalah lebarnya ya. Ini kalau misalnya kita motongnya itu agak bergerigi gitu ya, itu nggak apa-apa. Tadinya saya pikir kan ini sempat bocor berapa kali ya. Saya pikir gara-gara ini bergerigi harus diamplas kali. Ternyata enggak, karena trompetnya ini kelebaran. Itu dia masalahnya. Jadi ini bagi kalau yang pemula ya, kayak saya kan pemula kan, belum pernah seumur-umur megang AC, terus tiba-tiba mindahin pula gitu kan. Yang tadinya saya tanya, saya udah bilang tuh ke tukang AC yang tempat saya beli itu kan, bang mindahin, aduh saya nggak jamin deh, saya nggak mau kalau mindahin. Dia udah bilang kalau banyaknya seringnya rusak, kalau mau sih nggak apa-apa. Ya udah digituin, saya nggak enak kan. Aduh kalau yang mindahin orang terus jadi rusak kan nggak enak, saya jadi marah sama orang ya kan. Mendingan saya aja deh sendiri. Makanya nih makan waktu cukup lama, saya benar-benar harus nonton banyak videonya. Yang luar negeri 2, yang dalam negeri ada 4 atau 5, banyak deh. Nanti mungkin mudah-mudahan kalau boleh saya bisa kasih linknya semua itu ya. Jadi ada yang luar negeri bahkan yang dia beli AC dari awal benar-benar dia pasang sendiri. Nah kalau yang dalam negeri itu kebanyakan dia memang buat mindahin. Jadi ini yang dalam negeri rata-rata emang tukang AC, emang udah jago. Makanya tuh saya nyontoh dari mereka nih, beli yang ini sama yang ini gitu. Oke. Nah itu aja ininya, pendahulunya dulu. Nanti kita akan lihat ininya ya, videonya nggak semua karena saya nggak videoin every step of the way-nya, karena ini kita orangnya dikit ya, jadi nggak ada yang buat steady untuk nge-record atau apa. Jadi kadang-kadang saya ambil terus saya ikutan bantuin, tapi ya itu nanti ya. Oke ya, ini outdoor unitnya ya. Tiap AC itu beda-beda. Kalau LG itu pipa besarnya di atas, kalau ini punya saya Mitsubishi pipa besarnya di bawah ya. Jadi pipa besar itu untuk ngisep, pipa kecil untuk buang. Nah di sini yang harus kita tutup duluan ya, dari katup ini yang harus kita tutup duluan adalah yang kecil. Jadi ini AC dinyalain dulu sampai dingin, kira-kira tuh 2 menit lah ya. Mungkin kalau mau aman 5 menit. Tapi kalau saya tadi kemarin tuh 2 menit juga udah cukup. Pokoknya udah dingin lah ya, udah pasti dingin. Dan udah kelihatan di sini di outdoor itu baling-balingnya kalau kita rasain anginnya tuh anget. Dan di sini dingin ini ya, di kedua pipa ini atas yang bawah kelihatan kerasa dingin. Nah begitu AC-nya udah dingin, jangan dimatiin. Kita buka ini katupnya. Kita buka katup dia nggak langsung ya, dia nggak langsung bocor gitu ya, karena masih ada lagi di dalamnya ada katup lagi. Jadi kita buka dulu kayak penutupnya. Nah baru kita tutup katup yang atas dulu, yang pipa kecil, pipa buangnya kita tutup dulu. Kita tutup pakai kunci L ya, kita tutup. Begitu udah ditutup, nah tunggu 1 menit. Nanti begitu kita tutup kerasa tuh kelihatan itu kayak ada embun di pipa yang gede. Tungguin 1 menit ya. Kalau misalnya kalau tukang AC yang saya lihat ya di video yang lokal itu, dia lihat tuh nanti pipa gede yang ada embun AC-nya ntar tiba-tiba hilang, nanti hilang embun AC-nya. Nah itu udah bisa. Cuman kalau mau gampang amannya ambil 1 menit ya. Jadi 1 menit kan kita tutup yang kecil, tunggu 1 menit sampai di pipa besar itu embunnya hilang, terus tutup pipa besar. Udah tutup pipa besar ya, nggak usah ditunggu, matiin AC ya, nggak usah buru-buru banget gitu ya, matiin AC tapi jangan kelamaan juga gitu. Terus matiin AC, itu udah bisa dicabut ininya kedua pipanya itu dari outdoor unitnya.
Nah, baru kita melangkah nanti ke yang pipa yang mengarah ke indoornya ya. Oke, sekarang ini di indoornya ya, kita tergantung mereknya, tapi biasanya ada baut untuk membuka panel. Nah, di panelnya itu biasanya kita mau ngelepasin apa sih? Mau ngelepasin kabel listrik ya, yang biasa kaki 3 gitu. Kalau yang colokan itu colokan UK gitu ya. Nah, atau sama di sini kita mau apa? Ngurut pipa kecil, pipa besar, sama pipa pembuangan air. Nah, itu kan panelnya ya. Jadi ini panel yang tadi dibuka tanpa pakai kebetulan ini kalau yang punya saya merek Mitsubishi nggak usah pakai baut gitu ya, nggak pakai skrup. Tapi mungkin kalau merek lain ada yang harus pakai skrup, tapi intinya ada panel yang harus dibuka. Nah, di situ ada akses ke kabel listrik, pipa pembuangan air, sama pipa hisap dan pipa buang yang dari tembaga tadi itu ya. Nah, itu dia yang pentingnya di situ. Oke. Nah, sekarang kita balik ke outdoor unit ya. Tadi kan udah ditutup katup hisap dan katup buang. Sekarang itu apa? Kabel yang menghubungkan pipa tembaganya bisa kita buka pakai kunci Inggris ya. Tapi emang pasti agak keras ya, karena ini kan kena panas dingin gitu. Nah, kalau kita buka udah bisa lepas gitu ya. Nanti begitu ini udah bisa dilepas, kabel listrik yang di panel di atas itu juga bisa udah dilepas. Nah, outdoornya kita bisa langsung bawa duluan ke atas atau kemana kita mau pindahinnya ya. Indoornya nanti, karena kan indoornya tuh nempel dengan pipa tembaga itu loh. Kalau ini pipa tembaganya kan dilepas ya, jadi dia udah lepas, bebas merdeka nih. Si outdoor unit udah nggak ada apa-apa, bisa langsung kita pindahin duluan. Habis itu baru nanti kita dealing dengan yang indoor dan pipa segala macamnya itu. Oke. Nah, sekarang di outdoor unitnya kita buka panel yang di atas itu ya, yang isinya kabel listrik ya. Jadi kabel listriknya di mana-mana biasanya ada 3 ya untuk termasuk ground, tapi seringnya di kita di Indonesia tuh groundnya nggak dipakai, padahal itu salah ya, harusnya dipakai. Karena kalau ada, terutama kalau di rumah kita emang ada instalasi penangkal listrik gitu ya, itu sangat berguna sekali untuk menangkal supaya peralatan kita, terutama AC ini kan mahal ya, supaya kalau ada listrik dia nggak kena induksinya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, begitu kita udah lepas tadi kabel listriknya yang 3 itu, kita tutup lagi panelnya ya, supaya nggak berceceran, supaya nggak hilang gitu panelnya. Oh, iya dopnya. Ada lagi yang jatuh deh. Enggak. Bukan, takutnya beda, nggak tahu deh. Ada sih kalau itu. Tadi lu nggak dengar bunyinya? Ya kan tuh sebelah kiri tuh. Ya, dari situ. Jatuh karena seperti. Nah, kalau baut yang ke bracketnya udah dicabut, udah dilepasin, si outdoor unitnya sekarang udah bisa dicabut, udah bisa kita pindahin ke tempat yang baru gitu ya. Nah, berikutnya sekarang ini kita ngelepasin serangkaian pipa dari indoor ya. Ini ada 3 kelompok, jadi pertama pipa pembuangan air, kedua pipa besar dan pipa kecil gitu ya. Nah, misalnya nih kan, kalau AC kita jaraknya dari indoor ke outdoor katakanlah 2 meter gitu ya. Sebenarnya kalau yang dari pabriknya si indoor itu keluarannya cuma mungkin 3/4 meter, kemudian disambung. Nah, sambungannya itu yang sekarang kita mau lepasin di sini nih. Jadi itu kan dibebet gitu ya. Nah, bebetannya itu yang kita buka pakai pisau. Nah, itu kita mau buka hati-hati ya pakai kunci Inggris, karena tiap orang kan beda-beda kekuatannya. Kalau yang tenaganya terlalu kuat malah takutnya penyok. Intinya jangan sampai penyok nih pipanya gitu. Nah, kita buka gitu ya pelan-pelan di sini. Yang satu buat megang, yang satu buat kunci gitu, yang satu buat mengungkit gitu ya. Itu tadi maksudnya sih. Oke, ini AC yang udah terpasang di kamar atas ya. Jadi ini AC yang sama kan, Mitsubishi Heavy Duty. Kemudian tadi pipanya juga semuanya udah dipasang, udah normal, udah dingin, nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi ini asalnya tadi dari kamar di bawah ini ya, di genteng bawah ini asalnya si AC itu.
kemudian udah berhasil pindah, udah nggak ada masalah. Walaupun memang yang susahnya tadi cuman waktu flaring aja ya. Ini udah kepasang, semuanya udah normal ya. Panel udah dipasang, ini juga udah dipasang. Jadi memang yang susah itu cuman di bagian flaringnya itu aja. Oke, jadi di sini kalau saya perlu highlight ya, poin-poin yang paling pentingnya kalau kita mau mindahin AC gitu ya. Yang pertama itu adalah pertama akan nyalain AC-nya dulu, kemudian tutup pipa buangnya, kemudian tutup pipa hisapnya, kemudian matiin AC. Sampai situ itu udah biasa aja gitu ya, nggak ada yang aneh, kecuali nanti nih ya namanya baut-baut, ada yang pas kita mau buka ada yang keras, ada yang apa gimana, itu biasa gitu ya. Nah tinggal itu aja. Kemudian ada lagi apa, nanti waktu masang pertama yang harus hati-hati banget itu adalah nekuk pipanya, karena ini kan pipa lama dong ya. Kalau pipa baru mungkin masih ulet, masih gesit apa ya, masih liat, masih bagus gitu. Ini kan pipa lama kan, kondisi beda-beda, apalagi pipanya tipis apa tebal atau apa segala macam kan. Jadi itu yang harus hati-hati. Jangan sampai kalau emang udah nekuk gitu ya, jangan dicoba dibenerin lagi, udah nggak bisa, udah harus dipotong ganti. Kita makanya harus hati-hati di sini. Itu lihat ya di gambar ini kan, itu banyak banget potongannya untuk nyoba. Pertama itu ada yang nekuknya jelek, buang. Ada yang buat nyoba ngeflaring nih. Kemudian poin terpenting lagi nih ya, ngeflaring karena apa? Di sini nggak ada maafnya, nggak ada seal, nggak ada seal tape, nggak ada o-ring. Jadi benar-benar mengandalkan ngepas banget antara baut, antara dopnya dengan si pipa tembaganya ini. Dan pipa tembaganya ini kan juga, tembaga tuh kelihatannya keras kalau diadu dengan jari kita ya, tapi kalau diadu dengan besi dia lembek loh. Jadi waktu kita udah ngerasin sekali gitu ya, kalau salah angle-nya miring 0,5 derajat aja udah deh, udah nggak bisa lagi tuh, potong lagi, mulai lagi gitu maksudnya. Jadi kalau saya boleh bilang ya, poin yang paling painfulnya itu adalah di ngepasin, ngeflaringnya itu. Makanya lihat kan gambar ini, percobaannya banyak gitu ya. Ya apalagi ini orang yang awam sama sekali tentang AC. Gitu aja pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan bagi yang lain kalau emang mau mindahin AC gimana gitu ya. Karena memang banyak orang yang takut karena itu tadi masalahnya ya, pas moto apa bengkok-bengkokin pipa, takut gimana. Tapi sebenarnya kalau tadi semua poinnya diperhatiin itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Karena lihat ini ya, saya benar-benar orang awam tentang AC. Saya juga dibantu semua orang itu awam tentang AC. Asal kita perhatiin poin-poin yang tadi saya bilang, insya Allah nggak ada masalah. Oke, begitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.